Langsung kita ke videonya, sebelum itu intro dulu. Halo sob, kembali lagi di RH Channel. Jadi di video kali ini, saya akan bahas kamera Sony A6000. Nah, untuk kameranya ini saya beli di tahun 2022. Bodinya sini masih bagus ya, cukup bagus. Lalu di sini saya akan bagiin sedikit pengalaman aja ya. Berdasarkan pengalaman saya selama 1 tahunan lah kira-kira dalam video dan foto menggunakan kamera tersebut. Nah, saya akan bahas untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, pertama-tama saya akan bahas untuk kelebihannya dulu, tapi menurut spesifikasi ya. Oke, yang pertama. Nah, di sini untuk kamera ini sensornya menggunakan CMOS APS HD 24,3 megapiksel dengan mesin Bion ZX. Yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini kelebihannya adalah sudah fast hybrid autofocus. Jadi untuk autofocusnya itu udah kenceng banget ya, udah cepet banget. Dengan deteksi fase kontras. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sistem lensanya di sini udah IMON ya. Jadi dapat ditukar serbaguna. Lalu yang keempat, kontrol manual penuh untuk fotografi. Yang kelima, yaitu Wi-Fi NFC. Nah, yang keenam, yaitu monitornya 7,5 cm tipe 3.0 dengan tipe lebar TFT ya. Yang ketujuh, untuk jendela bidik atau viewfinder sudah OLED True Finder yang dapat mengimbangi gelap ataupun terang gitu ya. Lalu yang kedelapan, ada tombol custom. Nah, untuk tombol custom berada di sini ya. Nih di bagian atas nih, kalau kalian perhatikan lagi tuh yang C1. Selanjutnya untuk tambahannya ada C2 di bawah kanan bawah pokoknya. Lalu yang ke-9, ISO-nya 25600. Yang ke-10, 11 frame rate per second. Yang ke-11, ada 179 titik AF deteksi bidang fokus. Yang ke-12, sudah terdapat hot shoe. Hot shoe di sini. Yang ke-13, layarnya flip 90 derajat. Nah, di sini saya akan bahas untuk kekurangannya. Untuk kekurangannya di sini disesuaikan dengan pengguna. Nah, itu berdasarkan spesifikasi ya. Maksudnya itu kalau kalian menggunakan kamera ini tentunya dari spesifikasi itu tidak ada kekurangannya. Jadi tergantung kaliannya lah. Pokoknya gitu untuk kekurangannya. Selanjutnya saya akan bahas langsung dari kekurangannya berdasarkan pengalaman saya. Kekurangannya yang pertama berdasarkan pengalaman saya yaitu pertama, baterainya cepat overheat dan daya tahan cepat habis. Namun masih bisa diakalin dengan yang namanya baterai dummy. Baterai dummy ini adalah aksesoris kamera yang mampu untuk memanjangkan waktu dan daya tahan lama penggunaan kamera. Tentu di samping itu ada kekurangannya ya sob.
di bawah kanan bawah sini ada slot untuk dummy sob. Ini slotnya. Nah, di situ sudah ada slotnya, jadi tinggal dicolokkan ke listrik gitu. Habis itu langsung bisa perekaman dengan jangka panjang gitu. Namun ada kekurangannya, yaitu tentu dari suhu maupun ketahanan kameranya gitu. Yang berlebihan dari baterai pun kadang kurang baik ya sob. Nah, yang kedua yaitu aksesoris original yang mahal. Nah, nggak bisa dipungkiri, dari kamera Sony dan juga kamera yang lain tentunya memiliki kekurangannya masing-masing. Nah, untuk dari kamera ini memiliki aksesoris yang cukup mahal. Namun, masih bisa diakalin gitu ya. Untuk aksesorisnya, tentu ada aksesoris-aksesoris aftermarket yang bisa dicek di toko online gitu ya, sebagai alternatif. Nah, yang ketiga yaitu perawatan. Nah, di sini saya sempat nggak mengetahui kalau kamera ini tuh perawatannya terbagi menjadi dua, yaitu perawatan dari luar dan juga dari dalam. Maksudnya itu dari sini. Kalau kalian lihat nih, nah dari bagian lensa luar sini dan dalamnya lagi tuh ada yang dinamakan sensor kamera. Nah, seperti ini nih sensor. Dan itu penting untuk kalian mengetahuinya kalau memang ingin membeli kamera ini. Nah, di situ untuk sensor memang agak sedikit harus hati-hati, jadi memiliki pembersihnya khusus. Nah, di sini untuk pembersih sensor saya sudah menyiapkan yaitu namanya VS Go. Nah, di sini untuk videonya sudah saya sertakan ya. Kalian bisa langsung klik aja di pojok kanan atas ya, untuk video pembersih dalam sensornya dari brand VS Go. Nah, yang kedua yaitu pembersih luar. Sama dari brand yang sama yaitu VS Go juga. Ini untuk pembersih luarnya yang saya pakai. Ini saya rekomendasi banget karena memang dari build quality dan banyaknya aksesoris di dalamnya, itu udah saya bahas semuanya. Ini sudah cukup komplit dalam kemasan. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cek link videonya setelah menonton video ini. Oke, lanjut lagi. Nah, yang keempat yaitu harga lensa. Nah, di sini kan menggunakan e-mount ya. Mountingnya lah pokoknya. Saya soalnya kurang begitu paham untuk bagian lensa ini ya, karena saya juga masih menggunakan lensa kit. Jadi kalau memang harga lensanya cukup tinggi, tentunya bisa dibarengi dengan investasi. Memang dari kamera itu, lensa sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kalian upgrade lensa, tentunya kamera bisa mengikuti gitu. Jadi cocok banget untuk investasi kalau kalian memang bermain di bidang fotografi dan videografi. Ini adalah investasi yang cukup baik ya. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Nah, yang kelima, desain tombol perekaman yang kecil. Nah, kalau kalian pengen tahu tombol perekamannya ada di mana, untuk Sony A6000 ini memiliki tombol di pojok kanan atas. Nah, di sini. Nah, yang ini itu, yang merah ini loh, kecil. Kalau kalian masih baru, memang agak sulit untuk mencari tombol perekamannya. Tapi kalau udah tahu, menurut saya nggak jadi masalah juga. Yang keenam, kamera ini belum 4K dan 120 fps karena masih 60 fps. Ya benar sekali, kamera ini masih 60 fps. Jadi kalau kalian memang suka yang namanya slow-mo dan juga mengincar kualitas gambar yang memang cukup tinggi, 4K contohnya, ini tidak direkomendasikan karena masih 60 fps. Namun kalau untuk YouTube atau sosial media yang biasa seperti Instagram dan lainnya,
tentu kamera ini masih bisa banget untuk dibeli. Oke, lanjut lagi. Yang ketujuh, pengecasannya masih di body. Nah, kalau waktu itu saya beli kamera ini second ya sob. Nah, karena second saya kurang begitu paham sudah dapat charger atau belum di pembelian awal yang baru. Kalau kalian beli baru, saya kurang tahu itu dapat charger atau enggak, tapi kayaknya sih enggak ya. Nah, di sini kalau saya sih enggak dapat. Nah, jadi pengecasannya harus di body. Nah, untuk pengecasannya berada di sebelah kiri bodinya. Kalau dibuka di sini terdapat slot HDMI dan multi. Nah, kalau dilihat lagi di sini bisa dipakai di slot multi untuk chargernya. Sudah menggunakan micro USB. Nah, untuk pengecasannya di body ini sudah saya buatkan juga videonya, yaitu charger rekomendasi dari saya. Nah, untuk charger itu dari brand Kingma. Nah, untuk link videonya ada di pojok kanan atas sini. Kalau kalian ingin tahu seperti apa chargernya. Oke, lanjut lagi. Yang ke-8, tidak ada colokan mikrofon. Nah, di sini untuk kamera Sony A6000 belum memiliki colokan mikrofon. Jadi untuk kalian yang memang membutuhkan opsi tersebut untuk colokan mikrofon, nah saya kurang menyarankannya untuk kamera ini karena belum memiliki colokan untuk mikrofon. Nah, di situ sudah saya improvisasi lah atau saya upgrade secara sendiri mandiri dengan cara seperti di video ini yang di atas ya sob. Itu gimana cara saya untuk ngakalin agar video dan audio tidak jauh-jauh beda gitu. Oke, lanjut lagi yang ke-9. Untuk yang ke-9 di sini untuk XAVCS harus pakai SD card khusus. Nah, di sini saya rada-rada sedikit heran karena mungkin tidak di kamera ini aja, khususnya Sony A6000, mungkin kamera lain juga seperti itu. Tapi juga saya kurang begitu paham karena saya belum menggunakan kamera-kamera yang lain. Jadi khusus kamera ini saat saya menggunakan mode XAVCS harus menggunakan SD card khusus. Nah, SD cardnya kayak gimana? Kira-kira kayak gini untuk SD cardnya. Warnanya gold kayak gini. Harus di atas 150 MB gitu. Kalau yang 100-an tuh masih belum bisa XAVCS. Nah, yang ke-10, kekurangan dari Sony A6000 menurut saya. Nah, di sini untuk kekurangannya tahunnya itu 2014. Ya memang nggak bisa saya salahkan karena memang tahun segitulah diproduksinya kamera ini. Namun untuk tahun 2014 sudah 9 tahun dari video ini dibuat, yaitu 2023, tentunya kamera ini sudah bisa dikatakan ketinggalan jauh. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri masih cukup mumpuni. Untuk kalian yang memang ingin membeli kamera ini, harus benar-benar banget diperhatikan setiap kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya saya akan bahas kelebihan dari Sony A6000 menurut pengalaman saya. Yang pertama, gambar cukup mumpuni untuk YouTube. Nah, di sini untuk gambarnya memang sudah cukup mumpuni. Mengapa? Karena kalau kalian lihat dari video-video saya yang sebelumnya, contohnya yang di sini, nah itu sudah menggunakan kamera Sony A6000. Kalian bisa cek saja untuk gambar dan resolusinya bagaimana. Tentu untuk video ini direkam menggunakan kamera handphone ya sob. Nah, mungkin kalian bisa membedakannya dari video ini yang menggunakan handphone dan kamera.
Atau kira-kira kalau dibandingkan kira-kira seperti ini. Yang sebelah kiri ini dari perekaman handphone, yang sebelah kanan ini perekaman Sony A6000. Oke, kita lanjut lagi kelebihan yang kedua. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu autofocus yang cepat banget. Nah, di situ untuk autofocus memang sangat dibutuhkan bagi saya untuk mengambil gambar-gambar agar mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, untuk autofocus di kamera Sony A6000 ini sangat bagus menurut saya. Sony mengklaim bahwasannya Sony A6000 ini telah dibekali autofocus ultra cepat yang hanya membutuhkan 6 detik untuk perekaman video. Memang kalau kalian lihat contohnya handphone sekarang ya, contohnya seperti ini. Nih. Tuh, ini autofocusnya aja udah bagus. Oke, lanjut lagi. Kelebihan yang ketiga. Nah, untuk kelebihan yang ketiga di sini banyak mode pengaturan jadi bisa langsung bagus tanpa harus edit banyak. Nah, di sini untuk pengaturannya udah cukup banyak menurut saya. Dari panorama, terus scan, ada autofocus, manual fokus, pokoknya bisa diatur-atur sesuai dengan keinginan. Di situ jadi membuat video bisa langsung bagus tanpa harus edit banyak. Nah, kita langsung ke kelebihan yang keempat. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan yang keempat. Di sini kameranya memiliki grip yang tidak lengket dan juga nggak begitu licin. Jadi udah cocok banget gitu bagi saya. Nah, yang kelima, settingan bisa cepat dipahami. Nah, di sini lebih ke personal orangnya ya, bagaimana cepat memahami atau enggaknya. Nah, bagi saya, berdasarkan pengalaman saya tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk memahami kamera ini. Nah, untuk memahaminya saya memang sudah melihat review-review video yang lain tentang pengaturan-pengaturannya. Nah, di situ menurut saya cukup mudah dimengerti untuk settingan-settingannya. Nah, kelebihan yang keenam, bisa diakalin dari kekurangannya. Nah, maksudnya itu di sini dari kekurangannya bisa diakalin untuk flip screen, audio, dan juga stabilizer. Kamera ini tuh belum ada stabilizer. Nah, untuk ngakalinnya saya biasanya menggunakan talinya. Nah, untuk talinya itu udah dapat dari paket pembelian saya waktu itu. Ini talinya tali dari Sony. Itu kira-kira kayak gini untuk ngakalinnya. Nah, untuk video-video yang lain, untuk flip screen, audio, itu nanti saya bakal bikin video bedanya untuk gimana cara ngakalinnya. Nah, saya akan langsung masuk ke bagian kesimpulannya ya sob. Nah, di kesimpulan video kali ini, kalau kalian ingin upgrade dari handphone ke kamera, saya lebih saranin untuk kameranya yang tahunnya lebih muda. Kenapa? Karena udah banyak banget fitur yang udah gak bisa diimprovisasi. Contohnya flip screen. Nah, untuk flip screen di sini cuman 90 derajat gitu. Kalian gimana ngelihatnya gitu kan? Jadi cukup sulit. Memang di bawah kamera ini Sony A5100 sudah flip screen. Namun gak bisa kita pungkiri dari segi resolusi juga masih belum 120 fps. Saya lebih saranin untuk kalian membeli kamera Sony A6400. Karena menurut saya lebih baik nambah dan masih nggak ketinggalan jauh daripada ambil ini namun banyak yang harus di-upgrade. Karena pada dasarnya kamera itu elektronik, tapi beda sama lensa.
karena lensa ini nggak bisa dibandingkan dengan tahun. Walau begitu, tetap kamera ini cocok buat orang yang masih baru di dunia kamera. Contohnya videografi dan fotografi. Untuk adaptasi tentang cara menggunakan kamera gitu ya. Udah bisa cukup saya rekomendasikan lah. Saya juga udah coba jual foto pakai kamera ini. Dan lolos gitu, tapi belum laku fotonya. Nah, saya juga udah ada beberapa video yang mungkin bisa menjadi referensi kalian. Jika kalian juga sesama pengguna Sony A6000, dalam opini saya ini, kalian bebas banget untuk ngebantahnya. Kita bisa saling sharing tentang ya pengalaman dan menggunakan kamera Sony A6000 ini. Nah, ya mungkin itu saja untuk di video kali ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, ini saya berdasarkan opini saya. Jika kalian ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dislike aja jika tidak suka. Saya Rafli Arensya selaku host di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.